Silakan. Silakan. Oke, Bu, saya mau bertanya ini, Bu, mengenai hukum Taurat yang di Keluaran 20. Tadi kan sempat diangkat tentang apa mengingini ya, bahwa mengingini apa memandang Supaya itu mati. Suaranya nggak ada emang. Bisa dilanjutkan dengan slide. Kayaknya putus tadi. Oke. iya. Oke. Begini Bu, saya mau nanya begini. Mengenai mengingini atau memandang atau mengenai istri atau milik sesama, apakah itu termasuk aturan di dalam Taurat? Karena di dalam Taurat itu kan mengatakan jangan berzina dan jangan mengingini di Ya. bagian yang terakhir. Ya. Kata mengingini lo tahmud. Kata mengingini itu sangat kontekstual sekali. Ya. Jadi tergantung konteksnya. Ingin apa? Ingin mengingininya orang, dia bisa mencuri. Kalau mengingini orang, istri orang, tentu saja itu juga dalam artian mengingini secara seksual. Begitu. Jadi kontekstual sekali. Makanya kata jangan ingin di dalam Keluaran pasal 20 itu ditempatkan dalam 10 firman itu sebagai yang terakhir. Ya. 10 firman itu kan 5 untuk pengamalan kita kepada Tuhan, yang 5 lagi adalah pengamalan kepada manusia, dan sebagai gongnya itu jangan ingin. Kenapa jangan ingin itu ditaruh pada perintah yang ke-10? Jangan ingin. Karena sebenarnya keinginan ini yang membuat manusia itu berdosa. Titik awal manusia berdosa itu dari ingin. Termasuk Adam itu berbuat dosa itu awalnya dari ingin. Apakah Adam itu lapar ketika dia makan buah itu? Adam tidak kelaparan. Istrinya Adam itu ingin, dalam Kejadian pasal 3 ayat 9, kalau kamu makan buah ini, nanti kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, jadi istrinya melihat buah itu sangat enak dan tampaknya lezat, apalagi memberikan pengetahuan. Pengetahuan apa? Untuk tahu yang baik dan yang jahat seperti Tuhan. Maka kemudian manusia pertama itu memakannya. Makan bukan karena lapar, tetapi makan gara-gara ingin. Ingin seperti Allah. Jadi dosa ingin adalah pintu masuk bagi semua dosa. Ingin kaya, jadi nyuri. Ingin kaya juga, seorang pejabat kaya dirinya, dia jadi korupsi. Ingin istri tetangga, dia jadi berzina, ya kan? Jadi semua pintu masuk dosa adalah ingin. Nah, kalau ada kata ingin memandang, tentulah sangat kontekstual. Bro Sandy. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Rita. Terima kasih untuk benarnya yang tadi. Iya, kita ke Bapak atau Ibu Carol ya. Silakan untuk open mic dan bertanya langsung pada Ibu Rita. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Paul. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga jelas apa yang suara saya jelas ya, semoga. Jelas. Mohon maaf saya tidak open cam karena unstable network connection ini terbaca. Jadi kamera biasanya jelek. Ya. Jadi, oke Pak, silakan. Saya saja bertanya, kalau kan ular yang membuat, karena campur tangan ular
maka manusia yang pertama kali jatuh dalam dosa. Ya, bagaimana kalau saya memahami bahwa penggunaan free will manusia Yes. Halo? Pak Keral, apakah masih bersama? Mungkin terkendala jaringan ya, Bu? Ya. Ya, Oke, kita tapi ke saya sudah bisa ini. bisa ya? Oh, Saya bisa memperkirakan apa yang ditanyakan. Jadi memang ya, silakan. dosanya, kesalahannya Adam ini dari free will-nya. Jadi kita nggak boleh menyalahkan ularnya, ya kan? Tapi ularnya ini menjadi pemicu. Tetapi yang eksekusi itu siapa? Adam. Maka Adamlah yang menanggung sendiri kesalahannya itu dengan Tuhan tidak secara langsung mengutukinya, tetapi Tuhan mengutuki bahan yang ada di dalam tubuhnya itu. Manusia diciptakan dari tanah, tanahnya itulah yang dikutuk oleh Tuhan, dan Tuhan tetap menyelamatkan jiwa dari Adam itu. Pak Karo, apakah ini sudah menjawab? Oke, terima kasih Bu. Pak Kerel mungkin bisa sempat mendengar ya tadi penjelasan dari Bu Rita. Oke, terima kasih Pak Kerel. Nah, sebelum lanjut, sahabat sekalian, jika ada yang akan bertanya, silakan raise hand ya, dan atau menulis di kolom chat. Kita ke penanya selanjutnya, Bapak Yudhistira Lasmana, mohon maaf, Bapak FX Yudhistira Lasmana, silakan Pak untuk bertanya langsung kepada Ibu Rita. Ya, terima kasih Ibu. Selamat malam Bu Rita, atas waktunya nih berdialog saya tentang tanah terjanji, tanah Kanaan. Ada beberapa buku saya baca tentang teologi sistematika, itu kan berbicara tentang doktrin Allah, doktrin manusia, dan seterusnya. Yang mau saya pertanyakan kepada Ibu Rita itu, saya tertarik dengan tanah terjanji itu, tanah Kanaan. Jadi dari zaman leluhur Bapak Abraham sampai tadi Nuh sampai Musa itu rujukannya tanah terjanji Kanaan. Padahal tanah Kanaan itu sendiri kan ada penghuninya, ada orangnya, bukan tanah yang kosong gitu. Setelah muda itu mereka datang lalu menguasai, tidak, di sana ada kehidupan banyak bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Lalu apa yang ingin Allah sampaikan melalui peristiwa perjalanan sejarah manusia itu, bangsa Yahudi itu, sehingga mereka harus berdiam diri, beranak cucu di tanah Kanaan itu. Apa makna sesungguh dari peristiwa itu? Apakah Tuhan tidak tahu kalau itu tempat berhala? Apakah mereka juga dari bangsa yang berhala itu kembali menuju ke daerah yang berhala, lalu mereka hidup di situ? Lalu baru nanti zamannya Yesus Kristus dari Daud di situ ya. Dan pertanyaan saya itu kenapa gitu pergenerasi dari Musa ke Yosua ke ya kan ke tanah Kanaan itu, apa harus membentuk bangsa Yahudi di situ, membagi-bagi tanah itu. Sepertinya saya belum menemukan makna Kanaan itu sendiri, Bu. Bisa nggak saya ditolong kasih pendalaman begitu, Bu? Saya penasaran, selama ini saya belajar kok maksudnya apa di tanah terjanji ini. Tuhan menjanjikan pada Abraham, Ishak, Yakub. Ada apa di situ? Ternyata di situ mereka juga berperang. Yang paling mereka benci itu suku Amalek itu, yang seperti dalam kisah Nuh itu. Harus menghancurkan bangsa Amalek ya, dibinasakan, jangan sampai ada sisa. Ada apa dengan bangsa itu? Gitu. Saya mohon ini Bu, kasih penjelasan.
Ya, Baik. saya lebih, ya begitu Bu. Terima kasih atas waktunya. Tampaknya latar belakang yang bisa kita pelajari di sini yang ditulis dalam Kejadian 9 ayat 25, yang dimana Nuh mengatakan terkutuklah Kanaan yang menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. That's it. Dan tidak ada keterangan lainnya yang dimana bangsa Kanaan itu tinggal di daerah tertentu dan kemudian Abraham itu yang dari Ur itu dipanggil untuk menuju ke tanah Kanaan ini dan ditunjukkan bahwa tanah ini akan diberikan kepada segenap keturunannya. Dan betul lah, kemudian keturunannya itu tinggal di situ sampai terjadi 12 anak-anak yang dilahirkan oleh Yakub. Kemudian karena memang terjadi banyak sekali kejahatan yang ada di Kanaan itu, oleh kehendak Tuhan mereka dilarikan kemana? Mereka dilarikan ke Mesir, yaitu di tanah Goshen yang mereka beranak pinak di situ, supaya mereka jangan nanti tercemari oleh kejahatan-kejahatan orang-orang Kanaan dan ikut di dalam penyembahan-penyembahan mereka. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan pada pertemuan mendatang. Ini penjelasannya juga perlu sangat detail. Kalau saya menjawab pertanyaan Anda sekarang, itu adalah bahan yang akan kita bahas pada pertemuan nanti. Dan saya perlu 1 jam lagi Setengah untuk menit ya, setengah menit ya, Bu, saya katakan ya. setengah menit. Ya. eh, Setengah menit Bu. kali ini, Biar hari ini saya hanya dalam pembacaan Kejadian 9 ayat 25. Itu saja. Yang dimana Kanaan telah ditetapkan sebagai hamba bagi Sem. Itu saja, Pak. ya udah kalau begitu Bu. Ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama. Ya, terima kasih. Oke, baik Bu Rita, baik Pak Lasmana. Jika masih penasaran dengan Ikuti jawaban pelajaran atas mendatang. pertanyaan, Ya. bisa hadir di Saya akan iya, membahas ya, lagi Kedesya, bergabung karena lagi. saya akan membahas lagi Kedesya dan cara hidupnya orang Kanaan di masa mendatang. Siap. Terima Ya, kasih Bu Rita. bahasan yang pasti akan seru lagi ya, Pak Lasmana, Bu Rita. Ya, Ya, terima sebelum ke kasih. ya, terima kasih Pak. Sebelum kita ke Pak Tambunan, ada tadi penanya dari Ibu atau Bapak Leo Gioklan di kolom chat. Jika berkenan, dipersilakan kepada Bapak atau Ibu Leo Gioklan untuk bertanya langsung kepada Ibu Rita. Apakah Bapak atau Ibu Leo Gioklan masih bersama? Oke, jika begitu saya coba bacakan ya. Saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak atau Ibu Leo Gioklan. Bu Rita, tadi awal Ibu bilang bahwa sebelum Adam dan Hawa ada manusia lain ya, begitu. Apakah Ibu Rita bisa Saya tidak membahas manusia lain sebelum Adam. Saya pernah membahas manusia lain sebelum Adam, tapi bukan Adam. Karena Adam adalah satu-satunya ciptaan Allah yang diciptakan dalam gambar dan rupa. Nah, dan ini menyisakan suatu penafsiran yang lain, bahwa mungkin saja ada ciptaan Tuhan yang mirip dengan manusia, tapi tidak diciptakan dalam gambar dan rupa. Sehingga titik Adam itu adalah titik dari civiliannya ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang memiliki sifat civilian itu hanya keturunan Adam. Sebelum Adam mungkin diciptakan manusia-manusia yang lain, tapi bukan sejenis Adam yang ditempatkan langsung di Taman Eden. Tuhan, Alkitab itu menyebutkan secara jelas ketika Tuhan menciptakan Adam dan istrinya tidak ditaruh di sembarangan tempat, tapi ditaruhnya di Eden, ya, ditaruhnya di Eden, dan kemudian
ilmu pengetahuan itu menemukan fosil-fosil yang katanya ratusan ribu tahun, ya, Pithecanthropus erectus dan macam-macam, ya. Itu kemungkinan bisa saja terjadi. Manusia yang tidak diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dan sebenarnya penafsiran ini sudah saya berikan di Circle Indonesia ini dengan berdasarkan sebuah buku yang sangat bagus, yang bestseller. Bukunya itu judulnya Sapiens. Nah, jadi di sini ada satu bahas khusus, a day in the life, a day mana-mana, kayaknya 44 deh. Saya lupa, udah lama saya baca ini, jadi saya lupa tempatnya. Ini ya, bab ketiga, a day in the life of Adam and Eve. Menarik sekali buku ini. Jadi Yuval Noah Harari itu memandangnya adalah titik awal dari sivilian manusia yang kemungkinan ada muncul manusia-manusia lain yang enggak sivilian kayak Adam, ya. Bahkan ada Homo sapien bisa berpikir tapi enggak sivilian, itu ada, ya. Tapi seandainya itu ada, mereka itu sudah punah pada zaman air bah, pada zamannya Nuh. Demikian. Sudah saya bahas di Circle Indonesia. Oke, Bu Rita. Jika masih ingin mengkaji kembali atau penasaran dengan pertanyaan yang tadi atau jawaban dari Bu Rita, silakan kunjungi, karena Ibu Rita telah menyampaikan, sudah memaparkan di kelas Circle sebelumnya, silakan kunjungi di akun YouTube Circle Indonesia. Di sana bisa menemukan pelajaran-pelajaran khususnya yang disampaikan oleh Ibu Rita di kelas-kelas sebelumnya. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu atau Bapak Leo Gyoklan. Kita ke penanya selanjutnya, ke Bapak Michael Tambunan. Silakan Pak Michael. Terima kasih. Suara saya dapat terdengar jelas? Iya, jelas Pak. Akan Pak. Baik, selamat malam Ibu Rita. Saya Michael dari Kalimantan Timur. Apa yang tadi Ibu sampaikan, kebetulan saya juga rajin mengikuti YouTube Ibu. Nah, kebetulan apa yang Ibu sampaikan tadi begitu baru Bu bagi saya Bu. Setelah sekian lama istilahnya kita memahami konteksnya mengenai ketelanjangan Nuh akibat dia mabuk minum anggur itu, dan muncul dengan Ibu tadi yang apa Ibu sampaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tadi kan apakah para penerjemah Alkitab itu yang di LAI tidak mempertimbangkan apa ya kita bilang bahasa itu gitu loh. Karena kan memang yang kalau secara awam yang saya pahami kan munculnya jadi kita taunya Nuh mabuk, tahu-tahu dia marah sama Ham, habis itu ngutuknya Kanaan. Nah, itu kan lost tuh di situ kan. Nah, itulah yang saya ingin pertanyakan, kira-kira apakah waktu itu para penerjemah LAI sendiri mempertimbangkan teks itu, dan kemudian apakah apa yang Ibu sampaikan tadi ini kira-kira bisa nggak Bu, saya misalnya sebagai orang tua gitu memegang hal ini terus nanti akan meneruskan ke saya gitu loh, maksudnya dalam nanti apabila nanti ada pertanyaan dari mereka ataupun dari teman-teman, saya bisa menjadikan ini, oh sebenarnya kejadiannya seperti ini gitu loh. Itu aja mungkin Bu dari saya Bu. Baik, Terima Pak kasih. Michael. Menerjemahkan Alkitab itu sangat sulit. Saya bisa merasakannya, apa yang dialami oleh para penerjemah Alkitab, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, ya. Yang tadi kita sudah buktikan bahwa dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris tidak dapat menyatakan secara jelas bahwa itu terjadi adanya suatu sexual assault atau activity seksual dalam kemabukannya Nuh. Tapi yang saya sampaikan tadi adalah untuk ranah pembelajaran yang deeper and deeper.
ya. Kalau Anda sebagai seorang penerjemah Alkitab, Anda harus membayangkan bahwa yang membaca terjemahan Anda ini adalah lulusan SD sampai profesor. Maka terjemahan Anda harus bisa dipahami oleh orang lulusan SD, juga bisa dipahami oleh lulusan S3 atau profesor, gitu kan? Nah, jadi kita itu akan memunculkan maknanya secara jelas seperti yang saya bacakan tadi, ya kan? Dan itu memang nggak perlu-perlu amat, gitu. Itu menjadi perlu untuk kita yang ingin mempelajari lebih dalam lagi apa sih hidden meaning. Nah, yang kita sedang pelajari itu adalah hidden meaning. Tetapi semuanya itu pesannya jelas bahwa ada suatu insiden yang membuat Nuh murka sehingga dia mengutuki Kanaan, sehingga di masa datang Kanaan itu nggak punya tanah. Di masa datang Kanaan itu nanti bangsanya itu akan hilang karena dia dikutuki oleh peristiwa ini. Jadi peristiwa ini menjadi suatu dasar untuk pemahaman kenapa nanti di masa datang kok Tuhan itu nyuruh ngambil tanahnya Kanaan. Kok Tuhan nggak kasihan sama Kanaan? Nah, sekarang kita tahu jawabannya. Bahwa ada insiden luar biasa yang dimana kutukan itu dari mulutnya Nuh sendiri. Udah cukup di sini untuk para pembaca yang awam termasuk lulusan SD. Nah, sekarang kita di Circle Indonesia, kita bayangkan kita adalah seorang scholar Alkitab yang mempelajari deeper and deeper and deeper. Kenapa? Yang melihat Ham kok yang dikutuki Kanaan. Dan kita mendapatkan tadi ternyata ketelanjangan itu bukan ditulis ketelanjangan biasa, galal biasa enggak. Tetapi galal dalam bentuk gramatik resiprokal. Dan itu bukan ketelanjangan biasa tetapi suatu aktiviti seksual, Pak Michael. Ya memang kita enggak bisa memaksa LAI. Harus terjemahkan kayak begini. Coba seandainya apa yang saya jelaskan tadi didengar oleh anak SD, nggak nyambung, Pak Michael, nggak nyambung, ya kan? Jadi itu untuk kita saja yang sudah dewasa, yang sudah terbiasa dengan analisis filosofi. Makanya ini saya ngomongnya di Circle Indonesia, saya nggak ngomong di kelas-kelas biasa, begitu Pak Michael. Ya, terima kasih Pak Tambunan, terima kasih Bu Rita. Kita ke penanya berikut, Bapak atau Ibu Yudis Susanti Nenosono. Mohon maaf ya jika ada salah pengucapan. Silakan Pak Yudis Susanti Nenosono, jika masih bersama. Iya, shalom, selamat malam. Selamat malam Bu, silakan. Iya, saya mau bertanya. Dalam masalah case kejatuhan manusia dalam dosa di Kejadian 3, ya, kepada Ibu Rita. Di sana kan dinyatakan oleh ular, terjadi perbincangan lah di sana dengan perempuan, dan di ayat ketiga pasal 3 itu, bukan iblis, maksudnya ular berkata bahwa sekali-kali jika engkau makan engkau tidak akan mati. Tetapi di pasal 2 ayat 17 di sana dikatakan oleh Allah sendiri bahwa ketika pohon buah daripada pohon pengetahuan itu dimakan, pastilah engkau mati. Di sini saya melihat dan muncul pertanyaan, bukankah iblis kemudian menjadi lebih jujur, ular menjadi lebih jujur daripada Allah? Bagaimana menurut pendapat Ibu? Terima kasih. Bu Rita masih di mute, Bu. Kita harus bacanya pelan-pelan dan kita menelaahnya supaya tidak salah paham. Coba saya bacakan ya.
Adapun ular ialah yang paling cerdik di antara segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, bukankah Allah memberikan kebebasan bagi Adam untuk memakan buah di taman itu, kecuali satu. Tetapi di Kejadian 3 ayat 1 ini, iblis sengaja ngomong salah. Dia mengatakan, semua pohon di taman ini jangan kamu makan. Enggak kan? Enggak semua kan? Cuman satu itu aja yang nggak boleh kok. Gitu kan? Nah, karena si perempuan ini tahu bahwa mereka boleh memakan buah yang ada di taman itu, kemudian perempuan itu mengoreksinya. Jadi ini iblisnya sengaja salah supaya ada conversation. Dan dia memilih tepat ketika Adam tidak ada, absen. Jadi dia hanya berdua dengan perempuan itu karena si perempuan itu tidak mendapat perintah langsung dari Tuhan untuk tidak memakan buah yang dilarangnya itu. Ya. Kemudian perempuan ini adalah orang yang termasuk cerdas, ya, karena dia diciptakan dari Adam. Adam diciptakan dalam gambar Allah yang sangat pintar, maka perempuan ini juga pintar. Lalu saut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kok kami makan. Terus kemudian juga, tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati. Kalau Anda membaca Kejadian 2 ayat 16 dan 17, nggak ada loh kata raba. Berarti kata raba ini adalah tambahan dari perempuan itu. Padahal di Kejadian pasal 2 kan nggak ada. Dia menambahkan. Mungkin waktu dia ngomong jangan diraba, perempuan itu lagi raba. Dan ketika dia raba nggak kelihatan apa-apa kok, nggak apa-apa kok, gitu kan. Kemudian baru ular ini mengatakan, hoax. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa kamu makanya mati buka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Padahal apa? Di Kejadian 2 ayat 7, hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Berarti pada hari engkau melanggarnya pasti engkau mati. Nah, saya tahu apa yang Anda tanyakan. Kok waktu Adam itu makan kok nggak mati? Hidup tuh sampai 930 tahun kan? Berarti yang bohong siapa? Tuhan atau ular? Adam nggak mati kok. Nah, di sini ada yang missing di sini. Kenapa Adam hari itu yang seharusnya dia mati, kok dia nggak mati? Nah, ini menarik. Menarik sekali. Dan ketika Adam itu benar-benar makan, karena tergoda, karena buah itu menjadikan dia seperti Allah. Dan sebenarnya kalau kita baca di sepanjang Kejadian mungkin makan buah cuma satu, mungkin. Tapi dalam filsafat Yahudi, dosa Adam itu disebut dengan kitset bintiot. Dosa mencabut pohon untuk dimakan buahnya. Ini adalah istilah yang hiperbola. Kenapa orang Yahudi mengatakan istilah dosa Adam itu dengan istilah hiperbola, mencabut pohon? Karena dia pengen seperti Allah, maka bukan cuma buahnya yang dia makan, tetapi seakar-akarnya juga dimakan oleh Adam karena dia ingin seperti Allah. Sesuatu keinginan yang tidak proper. Ya, istilah ini nggak alkitabiah, tetapi kita bisa mengambil maksudnya. Kenapa kok dikasih istilah itu? Karena Adam tamak, ingin seperti Allah. Orang dia nggak lapar kok. Dia memakan pengen seperti Tuhan. Dia nggak kekurangan kok. Kenapa dia harus pengen seperti Tuhan? Nah, kemudian ketika mereka makan, lah baru mereka kaget.
Benar-benar buah itu memberikan pengetahuan. Mereka mengetahui bahwa mereka itu telanjang. Dia melihat istrinya telanjang, istrinya melihat suaminya telanjang, dan mereka menjadi malu, lalu mereka menyemat daun dari pohon ara. Menjadi pakaian bagi mereka. Wow. Nah, lalu mereka mendengar derap langkah Tuhan. Lalu Adamnya sembunyi. Terus Tuhan tanya, Adam, di mana kamu? Wow. Perhatikan di sini. Ketika Tuhan mendapati Adam berdosa, apakah Allah murka? Enggak, Allah enggak murka. Justru Allah menangis. Seperti, aduh Adam, kamu kok berdosa? Kalau kamu berdosa, aku tidak dapat bersama-sama lagi dengan kamu. Adam, di mana kamu? Sebagai Allah yang maha tahu, kenapa dia harus tanya Adam di mana? Dia tahu Adam itu sedang bersembunyi di semak-semak itu. Tetapi Tuhan menangisi, ya. Dan ini juga saya bahas di kelas-kelas sebelumnya. Tuhan menangis ketika dia melihat Adam itu jatuh di dalam dosa. Dia menangisinya. Dengan demikian aku tidak dapat bersama-sama lagi dengan kamu, Adam. Nah, lalu tanya. Lalu si Adam menjawab, aku sembunyi karena aku telanjang. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu telanjang? Apakah kamu memakan buah yang aku larang itu? Apa jawaban Adam? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang menyuruh aku makan dan aku makan. Si perempuan nggak mau kalah. Ular itu yang menggoda aku. Maka aku makan buah itu. Nah, kemudian Tuhan mengutuk ular itu. Dan Tuhan memberikan disiplin kepada Adam. Nah, Adam kan tahu Kejadian 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi ada satu paradoks. Dan ini berkali-kali, kalau saya di kelas itu selalu ngucapin ayat ini. Apalagi kalau saya disuruh membawakan firman di gereja, ayat ini selalu saya baca. Ayat ini yang disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus sebagai proto-evangelium. Berita Injil yang pertama. Berita sukacita yang pertama. Lah, berita sukacita kok dikabarkan kepada Adam yang barusan berbuat dosa. Justru itulah, ya. Pada hari kematian Adam, Tuhan berfirman pada hal yang paradoks. Ya, makan kan mati. Kok Adam nggak mati? Tuhan yang bohong? Bukan Tuhan yang bohong. Ya, kita baca. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau siapa? Engkau ular. Dan perempuan ini. Antara keturunanmu. Keturunan siapa? Keturunan ular. Dan keturunannya. Nya siapa? Nya perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, kalau Anda baca ini dalam naskah bahasa Ibrani, ini adalah kali pertama Tuhan menubuatkan dari mana nanti sang pemberes dosa itu akan hadir, yaitu dari rumpun seorang yang bernama si tumit. Siapa dia tumit? Namanya tumit Akef, Yaakov. Jadi nama Yakub itu sudah disebut Tuhan di Taman Eden untuk menunjukkan dosa yang kamu perbuat Adam, nanti ada pemberesnya. Siapa? Keturunan si tumit, Yesus Kristus. Makanya Kejadian 3 ayat 15 ini disebut dalam Targum Jonathan sebagai, istilahnya itu, harapan akan hadirnya Sang Mesias. Dan di situ disebutkan Malcha Mesiha, Raja Mesias. Disebutkan di dalam ayat ini yang disebut sebagai harapan hadirnya Sang Mesias, Hatikva Lamasya, atau Proto-Evangelium dalam Kristen. Nah, loh Tuhan, ini kan hari aku mati. Menjanjikan seorang keturunan dari si perempuan istriku itu. Adam ini pinter. Harinya aku mati kok Tuhan memberikan harapan hadirnya keturunan. Nah, kemudian Tuhan mengatakan apa
Dalam Kejadian 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan di situ pula Tuhan menentukan bahwa upah dosa adalah mati, maka mati harus dibayar mati. Jadi kalau Anda membaca Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah mati, ya. Itu berarti penjelasan Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau memakannya kamu mati, pada hari engkau berdosa kamu mati. Kemudian tetapi kasih karunia Allah ada di dalam Yesus Kristus. Ini adalah penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Jadi Roma 6 ayat 23 itu adalah penjelasan dari Kejadian apa? Mati dibayar mati. Nah, perhatikan menarik di sini. Kejadian 3 ayat 21. Oh ya, sebelum itu saya mau baca ini. Tadi kan Tuhan menjanjikan keturunan. Kemudian ketika Adam itu berdosa, Adam itu kan seharusnya yang dikutuk. Tetapi Tuhan tidak mengutuk Adam. Ya. Tapi Tuhan mengutuk Adamah. Mengutuk apa? Mengutuk tanah. 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah. Ini bahasa Indonesia. Kalau saya akan seperti ini, maka terkutuklah Adamah. Adam yang berdosa, tapi yang dikutuk Adamah. Adamah itu tanah. Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah. Adam kaget lagi. Ini adalah kekagetan Adam yang kedua. Loh, yang dosa aku adalah Adamah. Wow. Jadi inilah kali pertama Adam yang diciptakan untuk tidak mati, dia bisa mati. Adam yang diciptakan untuk tidak sakit, dia bisa sakit. Adam yang tidak diciptakan untuk menua, menjadi tua, Adam bisa menua, akhirnya mati. Kejadian 3 ayat 19. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mengukur tanah dalam ragawi Adam. Adam. Wah. Di sini Adam kagetnya 2 kali. Aku yang salah, tapi yang dikutuk cuman Adamah. Berarti sisi rohku yang datang dari Tuhan masih bisa diselamatkan. Hari di mana aku mati, Tuhan menjanjikan keturunan melalui istriku. Adam kaget 2 kali, maka kemudian kepercayaannya itu, keyakinannya itu diungkapkan dengan ucapan syukur dalam Kejadian 3 ayat 20. Adam memberi nama istrinya Hawa. Artinya sang hidup, karena nanti dari istriku akan lahir manusia yang hidup di kemudian hari, memberikan harapan bagi Adam untuk diampuni. Sisi ragawi Adam biarkan mati oleh Tuhan. Yang dari debu kembali kepada debu. Kejadian 3:19. Tetapi ada yang diselamatkan Allah, yaitu apa? Sisi rohaninya. Sisi rohaninya diselamatkan Allah dengan cara apa? Dengan cara di mana Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa untuk menjadi pakaian bagi Adam. Perhatikan. Hanya Alkitab bicara tentang genealogi pakaian. Di kitab filsafat manapun, you name it, mau Plus, mau Thales dari Miletus, enggak ada satu pun kata mereka bicara mengapa manusia harus berpakaian. Enggak ada. Sepandai-pandainya manusia, Konfusius juga enggak ngomong itu. Ya, bukannya saya menghina, bukan, no, ya. Tetapi cuman Alkitab bicara mengapa manusia harus berpakaian. Di mana genealoginya? Di kitab Kejadian pasal 3.
yang dimana manusia sudah paham akan ketelanjangannya. Nah, jadi di sini kita dapat mengatakan Tuhan yang berbohong. Enggak. Karena Tuhan dengan kematian binatang yang tidak berdosa itu menjadi suatu tipologi. Gara-gara kamu berdosa, maka ada pihak lain yang harus mati. Kamu berdosa karena upah dosa adalah mati. Dosa yang mulai satu Adam pada akhirnya dibereskan oleh satu Adam juga, yaitu Adam Kristus, maka teologi Kristen maupun teologi Yahudi sama-sama mengatakan Kejadian 3 ayat 15 adalah harapan, berita baik, harapan akan hadirnya Sang Mesias. Jadi Tuhan nggak bohong. Mati tetap mati, tapi matinya kemudian dilimpahkan kepada pihak yang tidak berdosa, yaitu anak domba yang di Taman Eden itu sebagai suatu tipologi. Ya, maka tipologi ini diulang-ulang di sepanjang perjanjian lama. Kenapa orang Israel itu harus mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa? Ini adalah suatu lambang gara-gara manusia berdosa yang upahnya mati. Dan itu seperti Tuhan lagi teken cek mundur. Adam berdosa, Tuhan teken cek mundur dengan matinya binatang. Kemudian Abraham melakukan kesalahan, Abraham mempersembahkan korban seperti Tuhan teken cek mundur. Cek mundur ini kemudian satu saat itu kan harus dilunasi. Dilunasinya kapan? Dengan hadirnya Mesias yang dijanjikan. Jadi ini bukan Tuhan yang bohong, tapi justru Tuhan yang menjadi sang pembayar dosa, yaitu Dia sendiri yang hadir sebagai Sang Mesias, Allah yang inkarnasi dalam diri Yesus Kristus. Semoga jawaban saya yang panjang ini bisa menjelaskan Tuhan nggak bohong, ya. Tapi Tuhan justru sebagai penebus. Ibu Yudi. Terima kasih Bu Yudis, terima kasih Ibu Rita untuk penjelasan yang sangat luas dan sangat memberikan pemahaman yang baru, wawasan baru. Sebelum ke penanya ke Pak Eko Kurniawan yang sempat raise hand tadi, ada Pak Roland yang bertanya di kolom chat, apakah Pak Roland masih bersama? Jika masih bersama, kiranya berkenan untuk open mic dan bertanya langsung ke Bu Rita. Silakan Pak Roland. Halo, shalom, selamat malam Bu. Shalom Pak Roland, silakan Pak Roland. Izin bertanya, pernah diperdengarkan dengan suatu khotbah yang mengulas juga Kejadian 3 yang manusia jatuh ke dalam dosa, tapi saya coba terus mencari tafsiran yang dijelaskan mengenai memakan buah itu, ditafsirkan sebagai melakukan seks juga, bersetubuh begitu. Apakah ini benar atau bagaimana? Bolehkah diberi sedikit pencerahan dari Ibu? Ya. Mungkin itu saja yang saya mau tanyakan. Terima kasih Bu. Ya, namanya juga tafsir ya. Tetapi kalau kita membaca ayat secara harfiah apa adanya, saya kan membacanya itu kan jujur lurus apa adanya. Kalau nggak ada di Alkitab boleh tafsir apapun, ya. Kalau kita membaca Alkitab bahwa persetubuhan itu terjadi seperti yang ditulis dalam Kejadian pasal 4 ayat 1. Dan itu baru terjadi persetubuhan. Dan persetubuhan itu melahirkan keturunan yang bernama Kain. That's it. Tapi kalau diterjemahkan yang lain boleh saja. Saya tidak melarangnya. Saya kan penganut 70. Mau ditafsirkan apapun kalau dia punya argumentasi yang kuat, kenapa enggak, Pak Loran? Boleh saja. Oke, terima kasih. Dan lagi satu lagi ya. Silakan. Persetubuhan itu bukan dosa loh, bukan loh. Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan itu
adalah pelaksanaan prokreasi yang dikatakan oleh Tuhan, Kejadian 1 ayat 28. Jadi seksual itu bukan dosa kalau dilakukan secara proper. Ya, jadi persetubuhan itu jangan diartikan sebagai tidak boleh. Ya. Ini adalah pelaksanaan berkat Tuhan, Kejadian 1 ayat 28. Bru urfu umil u et haaret. Beranak pinaklah dan jadilah banyak dan penuhilah bumi. Pak Roland. Terima kasih Bu Rita. Ya, kita ke Pak Eko Kurniawan. Silakan Pak Eko. Pak Eko, silakan. Belum di-unmute Pak Eko. Masih mute Pak. Oke. Oke, silakan Pak. Selamat malam, Bu Rita. Pak Eko, selamat malam. Ya, yang saya mau tanyakan, apakah yang dimaksud tanah Kanaan dalam Nuh tadi itu sama juga dengan tanah Kanaan yang di dalam Perjanjian Baru? Terus yang kedua, atau apakah ini juga sebuah tipologi karena ada tanah Kanaan juga ada anggur, begitu saja Ibu. Terima kasih. Ya, tanah Kanaan juga bisa dikatakan sebagai tanah perjanjian. Dan kita bisa mengartikannya di dalam banyak arti. Baik dalam figuratif maupun arti dalam harfiahnya Pak Eko. Ya, tergantung konteksnya mau ngomong apa. Begitu Pak Eko. Itu saja. Baik. Oke, terima kasih Pak Eko. Di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Ignatius Bambang. Jika berkenan Pak Ignatius, silakan bertanya langsung ke Ibu Rita. Pak Ignatius, apakah masih bersama? Oke, baik. Saya coba membacakan pertanyaan dari Pak Ignatius Bambang, Bu Rita. Terima kasih. Ada Mohon ya, Pak? maaf, Oh, masih ya, di silakan, jalan, Pak. jadi saya tutup ya. Ya, jadi pada intinya itu adalah apa yang perlu kita pahami terkait dengan perbedaan penafsiran ketika tafsiran itu dilakukan oleh sarjana Yahudi murni non-mesianik dengan ketika PL itu ditafsirkan oleh sarjana Kristiani tentunya tahu secara mendasar yang erat kaitannya dengan Yesus Kristus, entah itu kemesiasannya dengan ketuhanannya dan ya lain-lain, karena sampai sejauh ini memang orang-orang Yahudi non-mesianik masih menolak Yesus itu dan juga Allah Tritunggal yang kita pahami. Nah, mungkin hal-hal yang mendasar begitu yang bisa dijelaskan oleh Bu Rita Wahyu. Terima kasih banyak Bu Rita atas pemaparannya. Selamat malam. Shalom. Misalnya, Yesaya pasal 53 yang sering diperbincangkan. Kita membacanya itu adalah ayat mesianik, tetapi Rambam tidak membacanya seperti itu. Kenapa kemudian Yesaya pasal 53 itu tidak diartikan sebagai ayat mesianik? Karena ada banyak hal-hal yang justru menunjukkan Mesias yang menderita itu sebenarnya Mesias yang memiliki keilahian. Dan apa yang membedakan ini adalah sebuah buku tradisi Yahudi yang judulnya Hilchot Melachim, The Kings and War, yang ditulis oleh Rambam, yang dia melakukan penolakan-penolakan bahwa Mesias itu nggak boleh mati,
Padahal di Yesaya pasal 53, Mesiasnya mati untuk sebagai mati untuk menanggung dosa yang terjadi manusia-manusia sebelumnya. Nah, ini ada bahasan tersendiri, Pak Ignatius, ada di YouTube saya, judulnya Forbidden Chapter, Isaiah 53. Ya, Yesaya 53 Forbidden Chapter, nanti Anda bisa baca di situ. Saya membahas dengan sangat detail perbedaan Yahudi non-mesianik, Yahudi rabbinik yang menolak ayat ini ditujukan kepada Yesus. Sebenarnya penolakan mereka dasarnya yang utama itu adalah dari buku yang ditulis oleh Rambam, Hilchot Melachim. Itulah sebabnya Yesaya 53 walaupun oleh Rasi sendiri ini dirujuk sebagai ayat mesianik, oleh Ibnu Ezra dirujuk sebagai ayat mesianik, tapi hanya oleh Rambam saja ayat ini tidak disebut sebagai ayat mesianik. Berarti ada kontradiksi di antara para rabi. Nah, daripada ada kontradiksi, ya udah nggak usah dibaca saja. Makanya Yesaya 53 itu disebut forbidden chapter. Daripada bikin polemik, ya udah nggak usah dibaca saja. Nah, itu penjelasannya sangat panjang, perbedaan antara orang Yahudi Mesianik dan orang Yahudi Rabbinik, juga orang Kristen, dalam membaca perbedaan siapa Mesias itu. Judulnya Forbidden. Pak, nanti dicari. Pak Ignatius. Dan Ibu Rita, kita akan ke penanya terakhir di kelas belajar kita malam hari ini, ke Pak Erikson. Silakan Pak Erikson. Baik, salam, terima kasih Bu Lupias. Selamat malam Bu Rita. Halo. Selamat malam Pak Erikson. Ini Bu, kita tadi penjelasan dari Ibu mengenai ketelanjangan di Kejadian 9 ayat 21 itu dikatakan setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang. Dalam hal ini saya memahami ketelanjangan itu akibatnya dimulai dari kemabukan, begitu ya Bu. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah ada makna yang lebih lagi atau pelajaran yang bisa kita tarik dari kemabukan ini yang mendasari ketelanjangan tadi, seperti penjelasan mengenai ketelanjangan tadi seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, ya. Jadi di sini punya makna, sesuatu yang baik kalau kebanyakan itu selalu memabukkan. Anggur itu baik, lambang sukacita, tapi kalau kebanyakan bisa memabukkan. Uang itu baik, bisa melakukan apa saja untuk kebaikan, tapi kalau kebanyakan dia juga memabukkan. Nah, berhubungannya dengan ketelanjangan di sini, ini adalah suatu peristiwa yang terjadi. Jadi kalau peristiwa yang terjadi nggak bisa dipertanyakan. Karena itulah yang terjadi. Itu suatu kecelakaan pada saat itu. Yang kecelakaan itu dicatat. Kenapanya dasarnya itu dari kemabukan itu tadi. Tapi bukan mabuknya yang salah, karena Nuh tidak tahu. Jadi orang yang tidak tahu itu, kalau istilah dalam bahasa hukumnya itu orang yang dibawa pengampuan. Jadi ini bukan perbuatan dosa. Tetapi di dalam kemabukannya itu kemudian dimanfaatkan oleh cucunya untuk mempermalukan kakeknya ini. Sehingga kakeknya begitu marah dan dia mengutuki cucunya itu dalam Kejadian 9 ayat 24, Pak Erikson. Cukup kan? Baik Bu, terima kasih Bu Rita. Terima kasih Pak Erikson, Bu Rita, dan terima kasih untuk Bapak Ibu, sahabat sekalian yang telah berpartisipasi dalam sesi Q&A ini. Sangat menolong kami peserta juga
untuk semakin memahami, memperdalam akan topik bahasan malam hari ini, dan Ibu Rita sungguh sangat menolong kami memahami sedemikian luas tentang sejarah manusia ini. Terima kasih Bu Rita. Sahabat sekalian, sebelum kita akan mendengarkan closing statement dari Ibu Rita, kita jeda dengan pengumuman dari Circles Indonesia. Kembali disampaikan bahwa Circles Indonesia akan mengadakan kelas belajar politik, School of Politics, yang akan diampu oleh Dr. Ade Armando, MSc, tentang politik uang dan praktik korupsi, Selasa 7 Mei, pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 14 dan 21 oleh Dr. Kris Nugroho, MA, masing-masing dengan materi pertama, konsep dalam ilmu politik dan model-model sistem politik. Yang kedua, lingkup studi ilmu politik, negara, institusi-institusi politik, kekuasaan, otoritas, dan legitimasi. Nah, bagi sahabat sekalian yang tertarik dengan kelas belajar ini, silakan mendaftarkan diri melalui admin Circles Indonesia, melalui nomor WhatsApp 0881 9935 614. 0881 9935 614.